Salam sejahtera untuk semua dan selamat pagi. Saya akan menyampaikan welcoming speech sekali menyampaikan rundown atau itinerary macam mana kita punya program biasalah. Ini sudah episod ke-81 ingat saya. Okey. The welcoming speech saya akan ucapkan dalam 3 minit. Selepas itu kita akan melihat satu video, official video of ASEAN Lecturer Community, and then the first speaker kita akan menjemput the senior dulu, Dr. Iwan nanti sebagai the first speaker share, and the second tukar pula kepada Malaysia, dan nanti the last Pak Yusof Suhardi, right? Jadi setiap speaker, every speaker itu buat sharing maksimum 25 ke 30 minit. Jadi every speaker talk first. Before all the speaker sharing will be to open question answer. Therefore, the participant, you can share your question in the chat box, or you can share to my email too. I will inform my email in the chat box as soon as possible after welcoming speech, right? Setiap sesi Pak Iwan, Encik panggil Encik ajalah, orang Kelantan ni. Setiap sesi Encik Iwan, Encik Nasrul dan Encik Yusof itu selalu ada satu video lagu yang membuat kita boleh refreshing sikit. Sebab ini bukan conference yang very strict protokol. This sharing series based of academic and best practice. Therefore, like as kita mengajar dalam kelas lah, tapi karena sekarang boleh gunakan Zoom and another digital virtual ni, kita boleh bersama-sama sekarang. Therefore, jangan terlalu kaku-kaku, kita fun and refresh by the language. Namanya ni knowledge silaturahim. Kalau kata orang Malaysia, berkongsi ilmu lah macam itu. Sehingga student kita ini boleh mendapat manfaat maupun the lecturer dan lain-lain. Okey, tanpa membuang masa, saya menyampaikan the first thank you very much for all the speaker. I know you are very busy and the peak program every day, but for this event today, you are available to share. Therefore, once more, thank you very much. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Right? Thank you. Nombor 2, ASEAN Lecturers Community Event ini menjemput ramai lecturer dari macam-macam universiti dari Asia Tenggara khas-khasnya, dan mayoritinya dari 5 negara yang biasalah sharing dekat sini, baik dari Malaysia hari ini maupun yang lalu dari Singapura, ada dari Brunei, ada dari Thailand, ada juga dari Cambodia ataupun Filipina. Tapi kadang-kadang ada problem dalam bahasa sebab ada speaker ataupun partisipan dia request jangan full English sangatlah, macam student tak faham semua. Jadi boleh campur milih boleh campur Indonesia, because saya kira 300 juta penduduk ASEAN ini menggunakan bahasa Melayu jugalah. Indonesia, Malaysia, Brunei, Thai. Oleh kerana itu kita boleh guna English, boleh guna Malay language, boleh guna Indonesia, never mind. The participant is mixed too. Jadi ada dari Indonesia pasti mayoritinya, tapi dari Malaysia pun ada, dari Thailand Selatan terutama sebab yang boleh bahasa Malay, dan daripada Singapura dan Brunei. Kang Indah, please you keep mute. Nah, itu yang dua. Yang ketiga, saya ingin menutup dengan pantun. Biasa di sekarang Cik Nasrul di Indonesia berlaku yang pertama sejak merdeka, iaitu PON. PON itu PON, Pekan Olahraga Nasional, macamnya National Olympic Indonesia. Itu pertama berlaku 2 Oktober kemarin, mungkin sudah berakhir di Papua. Itu first time sejak Indonesia merdeka. Papua itu dulu dipanggil Irian Jaya. Nah, di sana ada burungnya yang paling eksotik. Kalau dia bukakan dia punya ekor belakang tu, wow, besar sangat. Namanya burung cendrawasih.
Karena itu saya tutup dengan pantun itu, Pak Iwan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ya. Oke, sekarang kita dengar video ASEAN. Know more about ASEAN Lecturer Community, you can to see www.aseanlecturer.com. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Dr. Iwan Zahar untuk menyampaikan presentation about your topic in this event for 25 up to 30 minutes from now. Silakan, please, Dr. Iwan. You can to show your screen by yourself or my staff can to help you. Okay. Okay. Now is I mean to will be to yes, and the screen just now is very clear. Indonesian creative industries. Yep. I think okay. Very clear. Okay. Okay, today I will try to talk about Indonesian creative industry. Just only talk about three things: anime, comics, and photography. Yep. So hari ini saya akan membicarakan tentang industri kreatif yang sedang berkembang, yaitu animasi, komik, dan fotografi. Yep. Lebih mungkin saya bicara 2 kali. Yep. Ya. Bangsa pertama yang mungkin yang jadi contoh biasanya Jepun, ya. Karena mereka sudah mencapai tahun 90 itu punya penghasilan 4,84 billion ya dalam sales ya, dan bahkan 3 kali dari steel company. Dari produksi baja di negara mereka itu ekspornya ke Amerika kalah. Jadi sudah 3 kali lipat. So I will talk about the golden age in Japanese animation. Until now, still they are on the top. Yeah. So the sales already more than 4.8 billion in sales. Sebetulnya saya akan cerita di belakang cerita itu bahwa mereka, kalau kita lihat gambar-gambarnya dari komiknya pun matanya lebar-lebar, besar-besar. Dan karakternya ini saya kebetulan contohnya nggak bawa yang biasanya kalau yang pernah baca Slamdang dan sebagainya itu mereka sebetulnya tidak menonjolkan bangsa Jepangnya sendiri. Jadi mereka tidak memperlihatkan bahwa orang Jepang matanya sepet atau ya, atau kulitnya kuning atau hal-hal yang berbau ras lokal gitu. Mereka malah biasanya kalau di cerita Slamdang, komik Slamdang yang sukses itu rambutnya keriting, matanya sipit, atau pokoknya identitas sukunya malah nggak jelas, dibuat tidak jelas gitu karena matanya lebar gitu kan. Rata-rata kalau komik manga matanya lebar, anime juga lebar karena sebenarnya pengaruh Walt Disney. Jadi waktu zaman during the World War II, their comic Disney influence the Japanese artists, so they draw with big eyes and that kind of thing. Right. Jadi ada salah konsepsi, misconception in Indonesia always try to emphasize on konteks lokal konteks karena ya Jardewantara is the philosopher, Indonesian philosopher. Education try to konteks Indonesia itu penting. Jadi because when he built the school during 1920, they still speak Dutch. Everybody still speak Dutch. School speak Dutch and only no Indonesian school. And Ki Hajar Dewantara made the Indonesian school with Indonesian context. With all local tari-tarian lokal dan sebagainya. Jadi mereka sangat nasionalistik. Tapi when we want to try to make global, kita tidak boleh terlalu narrow, terlalu memekankan tema yang
konteks yang serba terlalu Indonesia gitu. Dan ini kelihatannya di semua terutama my generation ya, dari Nugroho and that kind of thing, Teguh Karya and that kind of, they still think very nationalistic about movies should be Indonesian nationality, especially during regime Soeharto. So next, right. Yang saya tahu, mereka orang Jepun kebanyakan selalu menggunakan Toyota Way, termasuk memasarkan animasinya dan semuanya pakai Toyota Way. Jadinya mereka build semacam, selalu buat buku manga itu selalu ada kursus manganya, jadi satu paket tuh lengkap gitu. Jadi seperti kursus Suzuki musik Yamaha gitu di seluruh dunia. Mungkin ada juga mereka mendapat paketnya, ada trainingnya dan sebagainya. Tapi cara kerjanya semua kebanyakan ikut Toyota Way. Mungkin yang dari sekolah bisnis lebih tahu ya. Cuma saya hanya bilang di sini ada teamwork, respect, Genji, Kenbutsu, go and see for yourself, Kaizen. Jadi Kaizen itu continuous improvement. You need to continuous improvement. Jadi diperbaiki terus untuk menghadapi tantangannya. Jadi kelihatannya, tapi ini waktu saya baca yang nulis kebanyakan orang Barat, Western. Jadi mereka masih bingung kenapa, karena pembicara the way manajer di Toyota itu tidak linear seperti orang Barat gitu berpikirnya. Kadang-kadang dia ada yang seharusnya mereka tidak menjadikan, seharusnya sekarang butuh pelatihan karena orangnya butuh dilatih, tapi orang Jepang menunda dulu, atau dia banyak hanya keputusannya yang kadang-kadang logiknya lain, logikanya lain, cara pemecahannya. Jadi waktu saya baca bukunya, oh ini agak lain memang caranya, jadi nggak linear kayak orang Barat biasa buat. Ya, tapi mungkin yang orang bagian entrepreneurship mungkin lebih paham untuk menjelaskan ini. Saya hanya ambil dari buku Toyota Way karena manga segala itu belajar they try to be global, follow Toyota Way. Jadi mereka menjadi global karena meniru Toyota, cara Toyota. Jadi misalnya mechanistic lean itu set up toolbox, ini harus direction-nya apa yang mau the clear understanding of purpose and direction. Jadi harus jelas apa yang mau dituju gitu ya. Hire expert, panggil orang ahli di sini, belajar dengan eksperimental. Jadi nggak langsung panggil orang ahlinya gitu, top down. Banyakan top down. Kalau di sini leader go first. Jadi dia selalu contohnya selalu leaders yang duluan. Tapi ini juga memang sebetulnya kelihatannya kayak saya juga punya teman yang sekolah di Jepang. Orang Jepang tuh nggak mau kalau mahasiswanya lebih dulu datang lebih pagi dari dosennya, tuh nggak boleh, dari lecturer dan syarahnya. Gitu. Mereka harus lebih dulu karena mereka datang lebih pagi, orang-orang Indonesianya besoknya lecturernya datangnya lebih pagi lagi. Gitu. Jadi mereka nggak mau dikalahkan lecturernya. Gitu. Jadi mereka kelihatannya ini kayak sebab culture-nya mereka gitu ya. Ini project based, di sini support and engage. Jadi ini tinggal baca aja, banyak kok di buku di download tentang Toyota Way ya. Jadi saya salah juga. Nah ini yang seperti targetnya they are different. Karena ini mereka try to market in United States, they try to sell in United States, so they already divided 4 or 5 categories. Target shonen for teen boys, shoujo for teen girls, seinen adult men, 18 josei adult women, and that kind of thing. Even if you see Shinchan, actually Shinchan is not for children. Shinchan is for adults. Used to be if you the comic, even the comic drawing is not good, but people really like the story. Jadi banyak hal yang kita pikir bahwa komik Shinchan itu untuk anak-anak, sebetulnya bukan, jokesnya untuk orang dewasa. Jadi nggak begitu tepat gitu ya. Nah di sini mereka they are success because they got target. Karena waktu Marvel itu kebanyakan komik-komik Marvel itu buatnya untuk teen boys, jadi semacam teen boys. They don't teen girls, they don't consider at all. Jadi kebanyakan di sana Marvel kan superhero, buat superhero dan kayak itu biasanya targetnya untuk anak laki-laki. Jadi dia sedangkan Jepun untuk semua. Tapi
waktu pertama kali mereka jualkan komik manga itu nggak laku. Nggak laku di Amerika karena orang Amerika they don't know about stress to get exam or that kind of thing. Mereka nggak ada tuh stres karena exam atau kultur Japan culture tuh nggak ada. Mereka akhirnya pakai ganti strategi, biasanya strategi mereka gunakan karakternya, ini disebut karakter ini, karakter orang itu tokoh apa bahasa Melayu apa ya, casting apa orang yang dipakai karakter. Jadi ini karakternya ini they put in games. So they try to introduce the Japanese culture through games. Jadi mereka lewat games dulu. After the games, setelah gamesnya mulai orang Amerika suka, setelah itu baru masuk lagi komiknya. Setelah itu mereka sukses. Pernah sampai berapa puluh persen itu, 50% lebih itu orang bacanya komik manga. Jadi Marvel komik pernah jatuh sekali. Pernah jatuh sekali. Yang sekarang komik Marvel tetap nggak Marvel sukses dalam movies. Mereka akhirnya jual ke Hollywood, mereka sukses. Tapi kalau komiknya masih kalah sama Jepang. Oke, jadi ini kita lewat. Nah, kalau ada orang Western bilang Nintendo pernah melewati Toyota. Jadi pernah, cuma mengapa orang Barat gagal? Karena orang Barat bilang mereka cuma buat karakter Tom and Jerry, Walt Disney, dan sedikit sekali Tom and Jerry, Tom kejar Jerry, kejar-kejaran, itu jadi 2 karakter aja. Sedangkan Jepun can make Pokemon di 600 karakter, jadi karakternya beda-beda. Beda-beda terus, tadi namanya Pokemon. Jadi karakternya lebih banyak, ceritanya lebih banyak. Kalau if you try to interview the young generation, the story is even better, that kind of thing, so it's more complete. Nah, ini sekarang kita back to Indonesia. Indonesia tahun 90 animasinya masih Japanese and American animation dominate. Terus Indonesia make Shizuki dibawa brought it from comic also. I think the artist lecturer in Binus. Jadi mereka membuat film Shizuki, the movie. Ini spectatornya around 630,000. Untuk orang Indonesia ini sudah cukup banyak. Jadi don't compare with United States with 50 million people who watch the movie already. Just only 630,000 is already big for Indonesia. Makanya terus ini animasi bahwa ini yang seperti yang saya bilang bahwa animasi di Indonesia pun masih dipengaruhi oleh yang zaman Soeharto. Itu masih ini film nasional gitu sekarang. Nah, jadi ini masih cerita Battle of Surabaya. Bukan yang nggak boleh, cuma ini ceritanya sangat lokal, akhirnya jadi lokal gitu. Cara menjualnya jadi global nggak mudah, walaupun ini menang award banyak gitu. Di Battle of Surabaya, you can see in the YouTube. Battle of Surabaya talk about nationalistic. Ini about mystery ya, mystery about games. Games Indonesia also make about games, mobile games, Saga, Secret, mobile antara business, and also horror movie, horror games ya, all these. It's not very successful. Some success, some not. And they got YouTuber yang menceritakan akibat ujian pulang insanity di Indonesia Pak. Jadi ada YouTubernya yang cerita tentang menjualkan. Ini juga Android games, Dress Up, Diary, but I talk with my son, said, there's so many companies that even they cannot remember. Jadi ini mungkin karena terlalu banyak juga orang buat yang sama, jadi even with manga karakter. Kalau komik Indonesia actually started early than Malaysia, probably earlier than Malaysia and the other countries, because Indonesian already make, his name is Indonesian Chinese name Kowangi, weekly comic in Star Sinpo newspaper 1930, so before 20 years before independence. But the story was very local. It's just only people who live in Jakarta, Indonesian Chinese who understand that kind of movie. Because if I show my uncle, he is from Sumatra, from Padang, he said, why so funny? It's not very funny, he said.
But for the Indonesian Chinese, they said this is very funny because bakso Mm. is very local. And then after that, the golden age is 1970. There's Mm. two Indonesian make martial art comic. His name is Ganesh Teha and Hans Jaladara. I met Hans Jaladara. He's still alive. He's Mm. nearly 75 or something. But he still produce martial art comic. But now the young generation not really interested anymore because Mm. the Japanese comic is more variation. The variation is more than Mm. just only martial art. Jadi si Buta Dragon Hantu ini the is very Mm. popular during 1970 because the only entertainment at that time is only reading comics. It's Mm. around 100,000 every episode. It's already big for at that time in 1970 during Soeharto 100,000 itu banyak. Yeah. You sell 100,000. So even you can hire di penyewaan buku. They can rent or something. You can rent the Mm. comic. So Ganesh TH, I think his son can draw, but he make Bumi Langit entrepreneur to jadi membuat apa company yang mencetak produce full komik and that kind of thing. Ya, apa anaknya dari Ganesh TH yang komik artis ya. Nah ini Hans Jaladara, Panji Tengkorak yang generasi still remember that. Yeah, so during 2000 Benny and Mitch, I think Yeah. one of them is pencara ini IKJ Morgan, but they graduate from IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Ini some people say probably orang Malaysia tahu Dato Led, ya mungkin mereka ini banyak tiru Dato Led macam gitu. Gayanya macam kritik sosial, macam cerita kampung boy, macam kampung boy lah. Cerita tentang zaman era Mahathir, ini zaman era Soeharto dia ceritakan. Tapi dia banyak terinspirasi dari Dato Led. Benny and Mitch terkenal. Dan setelah itu the young generation is below 35 ya, the new creative, they start to put in Instagram. Nanti paling banyak Tahi Lalat cerita sekitar probably 65.000 yang like every day sih. Yang termasuk tinggi Tahi Lalat. Terus yang kedua ini yang sekitar 2.000-an ya, komikin aja cerita-cerita gitu sekitar tahun sendiri. Nah, ini baru saya ambil kemarin. So, I think shot about 4,000. So it's very ini juga ini target for female. Dia sekitar 6,000 likes. And still yang paling masih tetap Tahi Lalat. Dan ini mungkin yang temennya Dato Led. Kalau Dato Led tahu pasti tahu nih. Nah 14 jurus membuat komik ini pernah dibuat during waktu Indonesia 20 tahun itu boleh dibilang mati lah. Masih meskipun kan animasi komik sama animasi film sama komik-komik manga itu komik Indonesia boleh dibilang mati ya, died. Setelah itu Tony buat 14 jurus komik ini cukup populer. The sales probably nearly 50,000. Itu udah cukup besar untuk Indonesia besar ya. Kalau di negara maju jauh lah 1 juta lebih. Tapi kalau untuk komik, nah dia buat komik bisu. Komik. Tapi ini ada hubungannya karena saya suka nulis bersama-sama dengan dia. Dia kenal sama Profesor John Land, Dato Led, pokoknya kenal semua komik dari komik artis ini. Terakhir kita cerita fotografi mungkin ini bersama lah. Southeast Asia dulu during Soeharto regime, during Mahathir mungkin banyak kan most of the business fotografi biasanya lihatnya Taiwan. Taiwan sama Western kombinasi Taiwan sama Western, tapi setelah itu during digital era dari mana-mana ya. Korea mulai naik. Jadi banyak macam sudah pindah dari Taiwan pindah ke Korea gitu. Jadi mereka banyak contoh Korea gitu sebagai sumber inspiration macam itulah. Jadi tapi bisnisnya masih sekarang pun masih ada. Dulu di Indonesia yang paling besar ada 2 studio, King sama Tarzan. Mungkin yang pernah ke Jakarta di White Hasim itu masih ada King sama Tarzan di era White Hasim itu. Tapi sekarang begitu digital, everybody can work from home.
Mereka dapat kliennya kenal-kenal orang-orang kaya, terus keluar foto-foto gitu macam. So, dulu pun printing cuma 3, Fuji, Ekta, sama Standard, itu yang paling top di Indonesia. Yeah, Tapi sekarang everybody can print with exact color, that kind of thing, so right. cepat ganti berubah. Tapi itu perkembangannya hanya makin banyak gitu ya. Tapi nah terus ini juga foto-foto produk juga sekarang gampang, banyak sekali di Instagram fotografer. Saya pun tak kenal lagi, udah terlalu banyak lagi. Nah ini conclusionnya, saya masih dipengaruhi conclusionnya dari ada orang Singapura atau orang Westerner yang ambil dissertation about movies. Dia lihat movies, walaupun ini kelihatannya hampir sama lah. Tapi dia anggap bahwa new generation creative should continue to be powerful influence in creative industry. Market condition appear to be necessity. Young creative people banding together to pursue their goal, but their effort in regard have been irregular and unsustainable. Jadi banyak yang komplain kalau di Indonesia kebijakannya berubah-ubah terus. Gitu. Gari Nugroho dan sebagainya itu mereka Gari Nugroho yang menang festival di mana-mana itu yang Gari Nugroho kan kenal. Ya itu juga dia bilang nggak jelas, jadi nggak ada dari government, mungkin tidak seperti Korea atau Jepun yang punya suatu platform besar mau mencapai apa gitu, nggak. Masih mereka bergerak sendiri-sendiri. Banyak juga yang bilang bahwa Indonesia animasi juga kebanyakan tukang. Jadi dari Marvel kasih kerja drawing aja, jadi tukang aja, bukan yang banyak yang bergambar untuk Marvel kayak gitu, kita animasi juga dari Western bagi kayak orang Indonesia gitu, semacam gitulah. Ceritanya baru semacam itu, jadi masih irregular. Jadi juga di sini belum, masih pengaruh lokal kontennya terlalu kuat gitu, jadi untuk masuk global pop culture-nya mereka belum berani gitu. Walaupun yang muda-muda tidak, tapi yang generasi lama masih terpengaruh itu. Okay. Very interesting. Wow, saya baru banget bagi saya ini, tapi menarik betul ini. Jadi Pak Iwan pantesan awet muda terus ini, karena bergaul dengan komik, dengan manga. Dulu anak saya urusan manga itu nggak makan, kadang-kadang udah lupa makan. Jadi, oke Pak, boleh screen-nya di shutdown. Oke. No, last presentation. Oke, terima kasih Pak Reza. Boleh dengar suara saya, Pak? Sangat clear. Sangat clear. Alhamdulillah. Alright, first of all, thank you Pak Reza for inviting me to share some input regarding today's webinar, and congrats to ASEAN lecturer community for continuously provide knowledgeable content to us. So I will share my slide. Right, please. Alright. Apa tuh? Oh, ini banyak orang unmute nih, kita unmute dulu. Kang Indah share me and co-host. Okay. Boleh nampak ya? Boleh. Alright. So today I shall touch more towards digital transformation. Okay. Right. So basically, let me introduce myself. My name is Muhammad Nasrul Hakim, and if you can call me Nasrul. Sudah kenal lama dengan Bapak Reza. I'm from Teknoputra Division in UniKL, University Kuala Lumpur. So Teknoputra Division ni caters entrepreneurship and technopreneurship development in UniKL. So basically next month will be my 8 years lah in UniKL. So other than that, I'm also a country coordinator, for Inompic Games. Inompic Games. Inompic Games ni, there is an international innovation community that consists more than 30 countries. The Inompic Games ni, dia stand for Innovation Olympic. Dia instead of the physical sport, sukan, dia intellectual Olympic. Wow.
So they provide win-win competition untuk to create constructive and sustainable innovation ideas. So dalam ni kita Indonesia belum join lagi. Mungkin lepas ni kita boleh bincang sikit Pak Reza. Kita boleh invite sekali Alright. Alright. Before we go further, let us start with the difference of globalization between then and now, between the 20th century and 21st centuries. So basically, in terms of kita pun tahu globalisasi mempengaruhi banyak kehidupan kita. Part of it is movement of physical goods compared to flow of data and information. Right. And then there is transportation infrastructure versus digital infrastructure. There is domination of multinational company versus the growth of small enterprise. Kalau dulu banyak dominasi multinational perusahaan, sekarang ni banyak the rise of small enterprises. Yes. And then there also the ideas diffuse across border compared to instant global access of information. Maknanya kadang-kadang bila serta-serta penukaran idea dia lebih terhad. Sebab apa? Kita banyak melakukan aktiviti fizikal tu menyebabkan kita hanya tertumpu pada kawasan kita. Tapi sekarang ini dengan ambil contoh seperti ini saja, usaha yang Pak Reza buat ini, maknanya banyak negara boleh terlibat secara langsung dan bertukar idea lah. This is part of kesan globalization. Back then, people manually operate piece by piece in production, and then later computer do all the computings and store all data, in the store all data in the warehouse, and then now cloud is the center of data compilation. The IR 4.0, Industry Revolution 4.0, introduced us with artificial intelligence and robotics, using less and less human counterparts, guna semakin kurang tenaga kerja manusia. This is where certain occupation, certain position will be replaced by AI. Mana kita akan lihat beberapa perjawatan, pekerjaan yang akan digantikan dengan artificial intelligence. Alright. So let us foresee some where we are heading to, and especially related to 5 phases of digital eras. So the one is what we call it the internet era. The internet era, permulaan zaman internet diperkenalkan, komputer diperkenalkan, and then there is social media age, macam Facebook, Twitter, Instagram, right now TikTok, dah mendominasi dunia kita, dan kita sekarang ni berada dalam collaborate economy, or some will say as a sharing economy. And so such as macam adanya Grab atau Uber, but where people use their own cars and to bring other people from point 1 to point B, point A to point B. So this is what they call it a sharing economy. And then we are now in the testing ground of the autonomous world age. So biasa kita bila mana autonomous tu dia melibatkan automatic. Maknanya kalau kita dah menghampiri ke zaman yang mana kereta nak pandu sendiri, Pak. Dah ada usaha-usaha ke arah orang kata self driving cars, sekarang ni kita masih lagi bawa kereta kita bawa orang lain, tetapi sekarang ni kereta akan bawa kita pula, Pak. And then later there will be a modern well-being, so modern well-being, people tend to be cautious and ambil berat about self-health, and by using tech wellness ataupun application such as intelligent assistant therapy, stress management, fitness on demand. So this is kita jaga lebih kepada kesihatan kita tapi menggunakan teknologi wellness. Yes. Alright. So even in today's collaborative economy, technopreneurs or cyberpreneurs have the opportunities to make big money. For example, the CEO runs $1 billion company with no office or email.
just selling website service and called WordPress. Kita mungkin biasa dengan WordPress. Kalau tidak pun kita browse internet, dia mesti ada yang ada tulis WordPress kat situ. So ini adalah antara yang sebelum ini menjadi satu bukti bahawa teknologi ini kalau kita tidak mengambil tahu, kita akan ketinggalan. So basically in terms of digital business, digital business is an important element for us to familiarize. Kita mesti membiasakan diri dah sekarang dengan digital business. And because why? Kita perlu tahu potensi yang melibatkan bisnes digital ni, yang mana pada tahun 2019 dalam tempoh 1 minit, 60 saat, dalam tempoh 1 minit, 1 million, satu orang user, 1 juta user login dalam Facebook, 4.5 juta video watch in YouTube, 4.5 million videos watch in YouTube, and then 300,000 people scrolling in IG, and 41 million messages sent through social media, and all in 1 minute, Pak Reza, all in 1 minute. This is how big the digital business for cyberpreneurs. Okay. Wow. Right. And then what is the importance of the digital business? So the digital economy is growing very fast. More people getting in online. 46% of people world population uses internet. So people are spending more time online. 54% of our daily media time is spent online. And then more business is going online, business is spending online, and it's getting bigger and bigger and bigger. Bigger and bigger by the minute. Okay. All right. And then to recap, cyberpreneurs need to associate themselves and with the various types of digital business, such as affiliate marketing, selling online, drop shipping, social media consulting, selling industry expertise, become virtual assistant, etc. These are the types of digital business. And then we also, apart from that, there are 6 key steps to build a successful digital business. One of it is we must have the right mindset. Create the right mindset and shared understanding. When we have the right mindset, we have people surrounding us that also share the same understanding. So that is the first the first key. Another one is put the right leader in place. And by putting the right leader in place, and we will know where we are going. And then we have to launch the digital business of excellence. After we launch it, we have to formulate the digital strategy to respond to opportunity and threats. Basically, bila kita launch, we formulate the digital strategy based from the feedback. Bila kita ada feedback, we get the feedback, we can improve. And then we can find and develop digital business skill. Dan kita boleh identify siapa lagi kemahiran mereka yang ada kemahiran untuk bantu kita di dalam business kita, and then we can create new digital business capability. This is part of our business model. Okay. All right. And then nevertheless, what can drive you also can be a challenge for you. For example, in terms of this digital business, and we should have office automation, internet, and e-commerce, mobile, social interaction, cloud storage, and then Internet of Things. These are the things that drive us, and that drive the cyberpreneurs, but also a challenge for the cyberpreneurs as well. Right? And then, nevertheless, when dealing with customer online, always put them in your shoe and provide the best service for them. Maknanya kata bila mana kita ni menyediakan bisnes ni secara online, jadi pelanggan akan datang ke website kita ataupun digital shop kita, e-shop kita, dan so kita perlu sediakan the best services. So one of it, the 6 C's, 6 C ni, one of it is content. Content in-depth information to support the buying process or making decision.
Maknanya bila kita ada konten yang bagus, maklumat yang mendalam, mudah untuk pelanggan membuat keputusan. So dia faham apa yang dia beli, dia faham apa yang kita ingin jualkan kepada mereka. Customization, commonly used as personalization. This is to match the client needs. Maknanya sometimes bila mana produk ataupun servis yang kita sediakan itu memenuhi ataupun matching keperluan individu, maka lebih membantu mereka untuk membuat keputusan. And in terms of community and consumers to discuss through social networking site, through forum, through chat room, through blog, and the most yang biasa orang akan guna dalam community ini is based on the review, and based on the review. Because bila mana kita mau beli sesuatu barang, and sometimes untuk memudahkan penjualan berlaku, ialah mereka akan tengok review. So review orang dah beli, kan? Berapa ramai orang dah beli, apa komen orang sudah beli. So this is where the community take part dalam whether it can boost the business or it can drain the business. Okay. And then in terms of convenience is the ability to select, to purchase at any time. The classic 24x7 x 365 availability. Apa maksud tu? 24 is 24 hours, 7 days a week, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days per year. Meaning that our product is available at all time. It can be reached, it can be purchased at all time. All right. And then the choices. So when we provide the service, we have to provide a better choices, a wider choice of product as suppliers. So like Shopee and Lazada, when we click to one product, there are a lot of other choices with the similar product, and also different suppliers. So these are the things that provide the client with a wide range of choices. And then there are cost reduction. The sixth one is the cost reduction. Customer expect to get a good deal, because they realize that online traders have lower cost base. And biasanya bila mana mereka membeli sesuatu, mereka harapkan harga mesti lebih murah daripada harga di kedai. Because bagi pelanggan, sesuatu barang online itu tidak memerlukan pengusaha itu mempunyai nak bayar shop rental, less manpower, but high profit margin. So basically client tends to expect a good deal online. Okay. All right. Next is unfortunately, if we unsuccessful provide the best care to our client, so there will be poor online experience, customer experience. There will be poor online customer experience. They then become judgmental or become a bad critic to our business, right? So one of it is through website. If you have our own website, as cyberpreneurs, we have our own website, but it is failed to be accessed because of a lot of high traffic, high visitor traffic, maybe peak hour, or online advertising campaign, and that made the website cannot be accessed. So for example, we create an online, we create a voucher, online advertisement. Okay, you have to come into our website. Ada 15 minit untuk dapat free vouchers. So 15 minit berbondong-bondong orang masuk ke dalam website, jadi dia akan jadi traffic jam dalam website. Jadi apabila orang lain tak dapat akses, maka orang lain akan berasa kecewa. So another one is hackers. Hackers is penetrating the security of the system and stealing credit cards details. So these are the thing that the threat. And then good fulfillment problems. Biasanya kita order barang tapi barang tidak sampai. Mungkin hilang di fulfillment warehouse, tempat gudang, atau hilang di tengah jalan. So these are menyebabkan delay ataupun tak sampai barang. And then customer service email. Customer service email ni sometimes kita as orang company yang ada website, yang ada tempat untuk email,
sometimes inquiries tu sampai, tetapi dia tidak sampai pada the right person. Bila tidak sampai the right person untuk menjawab pertanyaan, persoalan daripada klien, maka soalan tu akan di-ignore ataupun diabaikan. Jadi menyebabkan kita tidak dapat, pelanggan tidak dapat jawapan terhadap soalan-soalan mungkin berkenaan produk, mungkin berkenaan minat mereka terhadap services, perkhidmatan yang disediakan. And then there is another email customer. Pengalaman customer ni mendapat email dan secara tiba-tiba, without permission sampai email. This is what we call it as spamming, phishing, menyebabkan annoying customers. Customer to get annoyed, dia jadi bosan. And keadaan ini apabila kita terlalu email customer tanpa undangan ini, maka dia boleh menjadikan potentially breaking privacy data and protection law. Okay. Jadi biasanya kita akan rasa pelanggan akan rasa sangat-sangat tertekan. Kita sebagai pelanggan pun macam tu juga, Pak Reza. Alright. Okay. And then when we talk about technology or digital, we must include how we utilize it strategically. How we utilize technology strategically. Digital leadership. This is where leadership is the strategic use of a company's digital asset to achieve business goal. So digital leaders are willing to explore how information technology or IT can be used to help organization become more responsive to customer needs and changing business requirement. Maknanya digital leaders ni willing to explore penggunaan IT untuk bantu boostkan lagi syarikat dan juga produk. So dia ada 6 kriteria, 6 characteristic of digital leadership. One is about transforming people and ways of working. The second is develop digital skill across the organization, not just one department. So bila mana kita develop digital skill, not just only one department, but all department, and must have the opportunity to learn about digital skill. And then to serve and shape business and artistic strategies. And fourth is to embed digital technology and agile ways of working. So this is to provide leaders, diberikan leaders ni mandat untuk membina teknologi digital ni dalam organisasi. Dan yang kelima ialah how we respond to feedback. How we respond to feedback, how we respond to comment, ideas from research base, from our clients and service. And then 6 is to inspire teams and boards about benefit of digital transformation. So we have as a digital leadership and digital leaders, we have to inspire our teams and our board of directors about the benefit of digital transformation. 7 disciplines, Pak Reza. 7 disciplines of digital leadership is that ada 7. Number 1 is they have the sound digital strategy. They have the digital strategy that connects and communicate who they are online. And they have developed a detailed content plan to help them discover and empower their voice online. So maknanya suara mereka ni boleh didengar melalui online di mana-mana jua pada bila masa. And they have learned how to use social media properly. Use the social media properly as part of ever-growing community. Because kita biasa dengan social media, Pak Reza, tetapi adakah kita menggunakannya dengan sebetulnya? Ataupun kita hanya guna untuk satu tujuan saja, untuk silaturahim saja, untuk komunikasi saja, untuk berita saja, atau atau lebih daripada itulah. And then the fourth one is as digital leaders, they understand that branding, visual and videos are significant of what they develop and create online for their audience. So dia tahu apa juga yang dia sampaikan tu, dia ada message. Dia ada message yang signifikan untuk community.
Number 5 is there is alignment with their website, their content, their strategy and their sales funnel. Apa yang ditunjukkan pada umum, ditunjukkan kepada pelanggan, ditunjukkan kepada secara awam ini mesti inline dengan strategi syarikat dan juga misi syarikat itu sendiri. And then number 6 is they have established and continue to develop sales funnels that is continuous and always working for their business. So basically apa yang strategi yang dilaksanakan haruslah inline dengan performance, dengan sales performance mereka. And number 7 is they realize that advertising and analytics is critical for their long-term success in order to expand their audience and generate more business. So of course, when we deal with digital platform, there will be analytics, there will be statistics that we can use and in order to target more and focus audience towards our business. All right. Yep. Okay. So next is to strive and to be successful in this digital and technology era, one must become a disruptor. A disruptor of conventional business. All disruptors are innovators, but not all innovators are disruptors. To be a disruptor is to create a product, and to become a disruptor is to create a product, a service, or ways of doing things which displace the existing market leaders and replace them in the sector. So there are 4 major disruptors. They are shaping the traditional work environment, such as millennials, maknanya golongan-golongan muda sekarang ni, technology, capacity technology, digital work, and gig economy. So today I will touch more about gig economy. What is the gig economy? What is actually gig actually? Gig ni biasa kalau kita tahu, kalau dulu-dulu ni pemain muzik, ada band dia 4-5 orang, okey, jom kita ada persembahan, kita ada show. Tapi biasa dia akan panggil gig kan. So kita pergi kita buat gig kita ni pada hujung minggu. Biasanya maksud di sini ada gig kita jadi tambah I gigi band. Gigi. Dekat sini pun ada gigi juga, Pak. Arman Maulana, gigi. Okay, faham. Alright. So, but in terms of gig economy, what is gig economy? So, an economy that there are few permanent employees and most jobs are assigned to temporary or freelance workers. Maknanya tugas-tugas, kerja-kerja yang diberikan kepada part-timers. Transformative workforce environment, antara istilah-istilahnya, short-term engagement, such as freelancer, temporary contracts, part-time job, independent working, which is meaning to say dia tidak bergantung kepada satu syarikat. Dia bergantung kepada kerja-kerja yang ditawarkan oleh syarikat. So bagaimana dia tawarkan kerja, dia melalui application, melalui teknologi. Konsepnya ialah individu yang mencari kerja, kerja part-time, dia melalui sistem aplikasi, yang mana yang ditawarkan oleh majikan atau usahawan ataupun pelanggan, dan dia yang ingin mencari pekerja dan dia bertawarkan nilai kerja tersebut. Maka apabila ada satu kerja tu dia publish ke dalam apps itu, maka orang lain akan tengok senarai kerja dan dia akan pilih. Platform akan menghubungkan OBS. OBS is orang bekerja sendiri ni, dan juga mereka yang bekerja sendiri dia akan pilih kerja dan ikut masa mereka. Dan mereka akan dibayar dengan kadar yang spesifik melalui sistem. Dan apabila dibayar melalui sistem, maka akan ada pemantauan ataupun kita boleh tengok track record dia. Contoh kalau dalam dunia akademik, Pak Reza, kita ada ghostwriter, kita ada part time yang buat design, dia mungkin bekerja, tapi dia ada ambil certain kerja-kerja freelancer ni. So yang ada sekarang dalam gig economy ialah platform-platform itu, Pak.
Ada banyak jenis platform ya. Yang biasa kita faham ialah macam contoh kalau Gojek kita ada, di Indonesia ada Gojek, betul. So dia menawarkan banyak peluang pekerjaan ni kepada golongan muda khususnya untuk untuk partisipasi dalam projek Gojek ini. Kita ambil juga contoh Grab, Grab yang tidak ada kereta dan dia tak ada kenderaan sendiri, dan Alibaba yang tidak ada inventory, tidak ada produk, dan Airbnb yang menawarkan penginapan percutian dan sebagainya, tidak ada hotel, tidak ada real estate, but yet they are profiting from their industry, and they are profiting massively, banyak keuntungan dia jana. Di Malaysia juga kita terdapat platform-platform sebegini ya Pak, yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan. Contoh kalau Service Hero, perkhidmatan kerja-kerja rencam di rumah. Contoh nak baiki pipe air. Jadi kita masuk dalam Service Hero, apps Service Hero, maka kita tengok siapa yang pakar dalam, siapa yang boleh, yang ada kemahiran membaiki pipe air di rumah, dia boleh assign kerja tu. Dan mereka boleh ambil dan datang ke rumah. Dan kita ada Made Easy, maknanya untuk menggantikan daripada ada membayar pembantu rumah ataupun pekerja hotel yang pengemas hotel setiap bulan, maka dia boleh menggunakan aplikasi ini. Pengusaha-pengusaha ataupun orang lain boleh menggunakan aplikasi ini untuk dapatkan perkhidmatan membersih rumah atau chalet atau hotel. Icon.my ialah satu aplikasi yang mengumpulkan pakar-pakar atau yang ada kemahiran dalam membaiki aircon ini di sekitar kawasan kita. So mereka yang terlibat dia boleh memberi perkhidmatan terus ke rumah kita dengan cepat dan pantas. So ini di satu thing, kita ada pasar sekarang ni pun ada secara online order makan ni untuk mengumpulkan di Kelantan. Di Kelantan ni famous dengan order makan, yang mana kita boleh mengumpulkan pengusaha-pengusaha kedai makan di dalam satu platform, dan orang boleh order makan. So dia kata order makan, boleh order makanan dan dihantar. Ada 5 minit lagi, Cik. Boleh. Banyak lagi, Pak. Jadi ini semua adalah aplikasi yang kita nak tawarkan ataupun yang sedia ada di negara Malaysia, dan mungkin ada juga banyak di Indonesia. Tapi yang kita nak bagi tahu dalam proses gig ni Pak ialah pada tahun lepas saja 1/3 US workforce, separuh daripada United Kingdom punya pekerja, 26% rakyat Malaysia terlibat dalam gig ekonomi ni. Dan 46% adalah golongan muda, golongan millennials, yang mana di kalangan golongan muda terutama di universiti sekarang ni dia dah ada satu mindset yang mana mereka ni lebih cenderung untuk bekerja sendiri, melalui program gig ni. Sebab pada tahun 2025 40% company workforce akan menjadi contingent workers, iaitu freelancer, iaitu contract workers, part time, because part timers ni dia tidak lagi bergantung pada satu syarikat, tapi dia akan bergantung kepada banyak syarikat yang boleh menawarkan kadar upah yang lebih tinggi berbanding gaji bulanan. Betul. Berbanding gaji bulanan. Dan ini adalah antara reason dia, reason yang mereka ni antaranya 55% boleh dapat extra income. Maknanya dia bekerja dalam masa yang sama, dia buat kerja-kerja gig, maka dia dapat extra income. And then 48% ni dia boleh balance antara kerja dan juga keperluan keluarga. Maknanya kadang-kadang ada yang gaji tinggi tetapi masa tidak ada untuk keluarga. Jadi bila mana apabila mereka terlibat dalam gig, mereka boleh ada masa untuk keluarga. 48% ni dia ada autonomy and control, flexibility. Flexibility ni maksudnya dia boleh pilih mana kerja-kerja yang dia nak buat, berapa kadar upah yang dia patut dapat. This ada autonomy and control di peringkat pekerja gig. So aside being part of a gig worker, ini tadi tu pekerja gig,
we also develop, we can also develop young generation to become gig platform provider. Maknanya kita bina, kita bentuk orang kata apa, platform-platform ni untuk orang lain pula menggunakan platform kita. So saya perkenalkan di sini alumni UniKL, alumni-preneur UniKL yang ada platform satu ni nama dia Gig, Gig Tapau nama dia, Tapau Gig platform ni nama dia Tapau, Tapau ni istilah dia kita take away lah, Tapau so nama dia Zabil Iqbal, MIT punya apa tu alumni, dia form dia punya Tapau aplikasi ni pada tahun lepas di Langkawi, Pak Reza. Dia duduk di Langkawi. Jadi dia provide penghantaran makanan untuk seluruh Langkawi pada tahun lepas, bermula tahun lepas. Dan dalam tempoh setahun saja dia dah generate transaction sebanyak 250,000 US. So dalam Langkawi saja, Pak. Dan sekarang ni dia dah expand kepada tapau parcel, maknanya penghantaran parcel, dokumen, barang selain daripada makanan. Dan di sini dengan adanya aplikasi yang dia bina, maka dia boleh menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan-golongan muda untuk jadi vendor makanan, vendor penghantaran barang, yang mana di bawah seliaan tapau ini, Pak. So jadi last but not least lah, tadi kita dah bagi contoh je. So yang penting ialah dalam apa yang kita bincang ni ialah value creation lah. So di dalam kita percaya next generation ni nanti dan dia akan fokus to work on interesting projects on various global destination. Maknanya dia akan embrace digital working method, temporary gigs and working to new innovative projects. So dalam hal ni ada 3 elemen, people, technology dan finance. So in terms of people, kita akan ada net generation, 24/7 mobile workforce. Orang akan bekerja saban hari, saban malam. Ada gig economy, online learning. In terms of technology, kita dah ada broadband, wifi, 4G, 5G, cloud, Internet of Things, autonomous vehicle, quantum computing. In terms of finance, kita ada crowdfunding sekarang ni, and cryptocurrency, mobile money and so forth. These are the things that kita at least lah, kalau kita tak terlibat secara langsung, dan kita ambil tahu tentang dunia yang sekarang. And then the future and Pak Reza, dan sebenarnya apa yang kita cerita ni Pak Reza, and the future is already here, and it's just not very evenly distributed. Kadang-kadang maknanya kadang-kadang penerimaan penduduk, penerimaan rakyat, ataupun infrastruktur, so benda-benda yang kita cerita masa akan datang berlaku ni dah ada permulaan sedikit demi sedikit. Jadi sebagai pelajar universiti, golongan muda ni, kita galakkan supaya menanamkan minat untuk mengambil tahu tentang apa yang kerajaan bawa dan juga apa yang ada di pasaran lah. Itulah pengisian saya untuk hari ini, Pak Reza. Terima kasih banyak. Mantap. Bukan main, interesting. Masih 1 minit lagi pun. Thank you very much. Silakan Bapak. Masa. Thank you Prof. Reza. Sama-sama. Saya minta PPT dulu ya. Ya, silakan. Very hebat sekali student stay hari ini join bersama kita. Terima kasih Pak Yusuf dan kawan-kawan still daripada Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Rawamangun yang sudah hampir 60 tahun kampusnya. Memang keren. Hebat. Bapak Ridwan Manronrong, Chairman, and Pak Agus Purda, Foundation President, Fathahillah, and Mr. Adit, the younger Chairman. Okey, PPT-nya cukup clear, cukup jelas. Silakan Pak. Mungkin mau diapakan lagi, lebih besarkan, silakan. Dibesarkan. Tadi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Profesor Reza. Terima kasih kembali. Nuhun. Nuhun atas diajaknya saya untuk mengisi acara LC ya. Makasih banyak. Ini saya hadir di sini. Berikut saya bawa juga mahasiswa Monstay. Bagus. Mengajar entrepreneurship 6 kelas. Insya Allah ini sudah pada masuk semua. Tadi materi kawan dari Kuala Lumpur semoga menambah pengetahuan mahasiswa ya Pak ya. Ya, kalau saya ini tugas, jadi mereka harus ikut supaya bisa membuat tugas. Iya. Betul. Kan boleh ya? Boleh. Saya malah mahasiswa saya pun join juga Pak Yusuf. Mahasiswa saya ada juga joinnya di sini sekarang buat tugas. Oh iya, saya rada maksa lah. Ya memang itu tugas Mas. Belajar. Oke, thank you everybody. I want to the new entrepreneurs era. Pada kesempatan ini era baru kita ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan nama saya dulu, Pak Reza, boleh ya? Silakan. Saya Yusuf Suhardi, mengajar di STIE Indonesia, Jakarta, Indonesia, dalam mata kuliah entrepreneurship. Kemudian alhamdulillah saya sudah menciptakan karya ilmiah, satu buku kewirausahaan. Silakan lihat di toko buku Gramedia pada Yusuf Suhardi dengan buku kewirausahaan. Kemudian sehari-hari saya selain dosen juga mengelola beberapa properti. Saya mau ngajak Mas Reza untuk gabung di properti. Siap. Untuk pensiunnya Pak Reza ini ya. Saya mungkin 4 tahun lagi akan pensiun dari lectures, akan memasuki istirahat ya. Tapi saya ingin menikmati hidup di program pensiun, yaitu dengan punya mungkin nggak bisnis juga, tapi namanya investasi atau punya pohon uang kalau menurut istilah Tung Desem Waringin gitu ya. Insya Allah saya kira saya bisa menikmati hidup begitu nanti 4 tahun lagi akan pensiun dari kampus. Bolehlah gabunglah di perusahaannya Pak Reza lah, ini ALC nih. Welcome. The best ada apa namanya best prestation ya in Asia Tenggara ya. Good Pak Reza, saya angkat jempol buat Pak Reza. Kita ASEAN ini komunitinya mesti sharing tukar pengalaman karena kita akan berhadapan dengan era baru di mana semuanya akan berubah, VUCA lah gitu ya, 4.0 lah, yaitu kita akan gabung sebagai komunitas Asia Tenggara. Very good, Mr. Reza. I want to join with you and next time after I pensiun. Of course. Oke, saya akan mulai pada sesi 1 ini PowerPoint 1. Saya mulai dari belakang dulu ya. Jadi dunia ini memiliki 3 zaman sampai saat ini. Zaman yang pertama itu zaman primitif. Jadi mungkin lahirnya Nabi Adam, kemudian mulailah ada kehidupan begitu. Di era primitif itu orang hanya mendapatkan income itu dari merambah hutan, jadi rambah gitu. Habis di sini pindah ke sebelah. Jadi mungkin karena orangnya juga nggak begitu banyak, dia berombongan pindah-pindah hutan dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dengan segala kondisi alam pada waktu itu, buah-buahan, hewan dan sebagainya. Tapi memang kerjanya capek karena dia harus ngejar-ngejar binatang, harus naik pohon dan sebagainya. Itu era primitif. Kemudian zaman berganti lagi sesuai dengan mungkin keinginan dari orang-orang dulu adalah masuk ke era pertanian. Nah,
di sini sudah mulai muncul yang namanya ternak-ternak dipiara, kemudian tanam-tanaman mungkin sudah dilokalisir sehingga dia tidak lagi dari satu hutan ke hutan lain, tetapi dia bisa berkumpul di satu tempat, tanahnya luas. Nah, tumbuh-tumbuhannya dia sendiri tanam, kemudian hewannya mulai diketik-ketik sehingga makin besar beranak. Itu era pertanian. Sebetulnya sih tiga era ini masih ada sebetulnya ya. Saya jujur aja di Jakarta masih ada orang pelihara belakang rumah ya. Nah itu mungkin di pedalaman yang belum tersentuh era 4.0 mungkin masih seperti ini. Tapi ini akan mengecil ya, karena kan cepat sekali era informasi di sekarang ini. Nah, lalu zaman ketiga ini adalah zaman industri yang dimulai dari revolusi industri di Inggris, ditemukannya uap. Oke, mesin uap maksud saya. Oke, next di sini. Nah, kita akan bicara di zaman industri ini. Saya kira masa lalu primitif dan pertanian kita akan tinggalkan. Akan masuk ke era industri yang penuh dengan berbagai persoalannya. Baik, masuk ke sini. Nah, ini. Jadi revolusi industri itu dimulai dari adanya penemuan baru di Inggris ya. Itu disebut dengan industri 1.0. Itu 1.0 ini adalah kelanjutan dari 0.0. Jadi katakanlah 0.0 ini adalah zaman primitif dan zaman pertanian ya. Ya segitulah. Jadi tidak ada industri sama sekali. Nah, lalu begitu muncul industri yang pertama itu mesin uap diciptakan di Inggris, itu akan masuk ke industri 1.0. Nah, di industri 1.0 ini adalah masih sederhana, hanya mesin uap lah yang pun hilir mudik ke sana kemari untuk mengangkut barang-barang. Nah, setelah itu maka zaman akan bergerak masih di revolusi industri. Industri ini awal industri menggunakan mesin uap yang dilanjutkan dengan ditemukannya listrik. Nah, listrik sudah masuk ke era industri 2.0. Nah, itu sudah mulai listrik sehingga kendaraan-kendaraan bisa diproduksi secara massal, secara banyak. Tetapi ini gabungan dari listrik dan masih dengan penemuan mesin uap tadi. Nah, kemudian bergeser ke era industri 3.0 ini. 3.0 ini adalah sudah mulai masuk yang namanya listrik ditambah dengan komputer. Nah, mungkin belum internet ya, tapi komputer. Kita ada komputerisasi, ada namanya listrik. Nah, sudah mulai ramai sekali kehidupan, tapi masih sangat terbatas. Kemudian yang ini yang mungkin era sekarang ini adalah di industri ini maju, yaitu industri 4.0. Nah, sekarang ini 4.0 itu gabungan antara listrik, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya seperti komputer, robot, kalkulator atau internet itu adalah artificial question ya, jadi intelligence. Jadi di sinilah maka gabungan dari seluruh teknologi itu bergabung antara listrik, kemudian komputer, masuk lagi internet, lagi kecerdasan buatan tadi. Nah, baik, ini akan saya bahas lebih mendalam mengenai 4.0. Lalu, nah persoalan, ini Pak Reja. Ya. Siap nggak sih, Pak Reja kan? Siap nggak Ya. sih? Saya termasuk orang yang tidak siap sebetulnya. Termasuk yang nggak tahu saya kalau Pak Reja. Saya pribadi saya rasanya begitu muncul era baru di mana semuanya sehingga bisnis saya pribadi itu memang jadi tidak begitu tangguh ketika berhadapan dengan keadaan yang terbaru ini. Ya terpaksa saya artinya meminta bantuan anak-anak saya karena milenial. Yes. Anak saya pertama, kedua, ketiga itu ya saya kerahkan gimana menghadapi situasi seperti ini. Saya punya properti, saya punya bisnis. Tolong ya mereka lah yang marketing lah, mereka yang upload lah. Jadi saya harus jujur aja Pak Reja dan audiens sekalian,
saya nggak siap untuk menghadapi ini. Mungkin saya karena sudah otak bawah sadar saya sudah begitu kuatnya di dalam diri saya, sehingga ini tidak siap untuk menghadapi hal yang baru. Saya kira mungkin bukan saya aja, tapi orang-orang yang seumur saya, kecuali anak-anaknya lah yang ingin membantu untuk bisnisnya itu ya. Saya kira termasuk para manajer-manajer yang sepuh-sepuh, dia juga akan kewalahan menghadapi era 4.0. Nah, namun demikian, saya sampaikan sebuah resep. Ini bagus ini Pak Reja dan teman-teman. Saya juga nggak paham apakah semua milenial adalah mengerti tentang adanya perubahan zaman yang sebagian dahsyat. Saya juga mungkin belum begitu bisa memastikan. Apalagi negara kita Indonesia kan belum tersentuh secara total secara nasional desa bangsa mereka mungkin belum merata gitu. Sehingga persoalan comfort zone atau zona nyaman saya seumur saya dan seluruh mungkin orang-orang yang baru mengenal mungkin tidak mudah pindah tidak mudah pindah kuadran. Mungkin lebih banyak, maaf ya, saya kira saya menduga ini banyak yang bertahan sebetulnya di era lama ya. Kayak saya terbengong-bengong dan saya tidak siap masuk ke era baru karena memang tidak biasa di luar zona nyaman saya yang biasa saya ongkang-ongkang. Oh, ini harus belajar dan ini belajar itu. Namun demikian, ada satu resep yang saya bisa sampaikan ini. Bisa nggak sih membersihkan memori? Jadi dia harus bersihkan memori saya dalam waktu sekarang ini. Jadi gini, kita semua dihadapkan kepada memori lama. Memori lama sudah masuk ke otak bawah sadar sehingga tidak mudah keluar lagi. Jadi itu akan ngikut terus dan akan menjadikan sebuah kesimpulan ini yang bagus, ini yang baru itu dianggap salah semua. Nah, ini jadi persoalan saya kira bagi bangsa ini harus keluar dari masalah itu. Memori lama harus dihapus. Jadi new entrepreneurship era berbeda dengan berbeda dengan yang lalu karena serba digital kan. Nah, ini yang harus kita hadapi, termasuk saya pribadi. Saya keluar dari zona lama, dari comfort zone saya, yaitu caranya gimana? Bersihkan, lupakan memori lama karena akan ikut terus. Nah, jadi tidak mudah. Saya terus terang aja, saya pribadi tidak mudah membuang memori, strategi, teknik lama itu yang sudah nempel di otak saya. Namun demikian, ini harus dibersihkan dulu, dicuci dulu, sehingga kembali utuh, bersih, baru saya masuk ke era digital ini. Jadi saya nggak usah mikirin lagi marketing lama, saya nggak usah mikirin bisnis pertanian saya, nggak usah mikirin bisnis kontrakan saya, jual beli rumah, itu saya harus melupakan semua strategi, semuanya hapus, lalu akan masuk ke digital. Nah, saya merasakan enteng Pak Raja dan teman-teman semua. Begitu saya berniat untuk membersihkan seluruh yang di memori saya, otak bawah sadar, saya merasa ringan. Saya sekarang menyukai semua yang serba digital itu. Saya ingin belajar lebih banyak. Dan ternyata tidak susah-susah amat sih perasaan saya itu. Hanya perasaan pegang komputer, tanya anak saya, tanya tetangga, tanya anak muda, itu semuanya berubah dengan sendirinya. Tapi untuk sampai ke situ, kalau tidak dibersihkan lebih dulu, di otak bawah sadar nggak mungkin. Malah yang ada adalah dia akan ngikut terus gitu ya, memori lama itu akan ngikut terus, dan dia akan bertahan di bawah sadar, tidak mudah dia keluar. Jadi secara membersihkannya ya harus ada kemauan yang kuat dari orang-orang itu, dan mungkin ini harus kampanye besar-besaran di mana member lama itu harus berani untuk dibersihkan untuk digantikan ke memori baru yang ada di otak masing-masing. Alhamdulillah saya kira ini berkat Pak Reja, saya harus ngotak-atik new entrepreneurs era ini, era bisnis baru ini. Saya mau tidak mau harus masuk ke dunia baru dengan saya harus pelan-pelan membersihkan memori saya yang lama. Karena dalam semua diskusi-diskusi saya kadang-kadang cukup di dalam pemikiran saya yang lama. Padahal itu sudah kadaluarsa. Begitu saya praktekkan juga strategi lama itu nggak mempan, sehingga perlu terus terang aja. Jadi kadang-kadang saya masih terpaku, marketing gitu, saya langsung cari koran gitu ya, nggak ada yang beli gitu.
Koran itu nggak laku, terus radio nggak laku juga. Nah saya mulai merasa, oh ya benar, yang salah bukan korannya, yang salah sayanya. Gitu. Kata anak saya, udah di sini ya. Itu kan proses belajar saya. Oh iya, baru saya paham. Saya yang ketinggalan gitu. Tapi ini saya kira mesti kampanye untuk seumur saya karena masih banyak yang bertahan. Insya Allah saya kira semua bangsa Indonesia akan mencuci masa-lamanya dan digantikan dengan era interpersonalship baru. Jadi itu mungkin trik yang kita mesti kampanyekan. Lalu, nah memang ini, nah saya juga berjuang untuk merubah zona nyaman saya. Karena zona nyaman saya ya senangnya tiduran, lalu minum kopi, lalu jalan-jalan, nggak mau dipusingkan dengan media internet dan sebagainya. Itu kan zona nyaman saya karena mungkin sudah umur 61 ya Pak Reza dan teman-teman. Soalnya kan saya harus berubah gitu ya. Kalau enggak properti saya nggak laku. Kalau enggak bisnis taichan saya nggak laku. Kalau enggak kos-kosan saya habis semua. Jual beli rumah nggak ada lagi ngebeli. Kontak-kontak saya pada keluar. Kalau enggak kan begitu. Nah, terpaksa saya harus merubah kebiasaan saya yang tidur-tiduran itu, yang zona nyaman itu, yang mengajar secara tradisional, model lama, saya harus tinggalkan. Berarti saya berani merubah zona nyaman saya. Nah, cara merubah zona nyaman adalah ternyata ada 4 langkah, yaitu bertemu dengan orang-orang baru. Nah, saya mungkin harus temanan sama Pak Sahrul, sama Pak itu ya. Pak Iwan. Pak Iwan, dengan Pak Reja. Ya sama-sama udah umur, tapi kan mereka sudah jauh ya di depan ya. Zona nyaman saya masih zaman zona nyaman sarung itu yang barangkali saya harus dirubah gitu ya. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang sudah masuk ke intervensi era baru ya. Ini akan mengubah zona nyaman saya sehingga saya lebih enjoy lagi di zona nyaman baru gitu. Itu harus bertemu dengan orang-orang baru. Ya kalau saya bertemu dengan orang-orang lama ya lama-lama makin kenceng gitu ya. Orde lamanya gitu. Itu kan akan merugikan perusahaan-perusahaan saya dan pelayan publik ya gitu. Kan sekarang apalagi di kantor ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Reja, itu sekarang kan yang dipilih adalah yang punya jabatan-jabatan yang melek akan teknologi baru ya. Yang kantor-kantor saya akan mengusir orang-orang, maaf ya. Ini canda aja ya. Kan mengusir orang-orang manula yang nggak mau ngerti tentang digital. Wah, ini bahaya juga ini untuk eksistensi Bapak Ibu yang tidak paham tentang era digital, ya akan dikeluarkan oleh perusahaan kan. Nah seperti itu. Dan ini sudah terjadi sebetulnya ya di dalam banyak perusahaan. Jadi begitu saya bertemu dengan orang-orang baru yang melek teknologi, saya akan kepengaruhan dan nyaman saya akan berubah. Yang kedua adalah mau mempelajari hal-hal baru. Jadi banyak sebetulnya media Pak, apalagi sekarang ini YouTube dan Google ya. Apa sih yang nggak ada di situ? Jadi tinggal perhatikan YouTube, perhatikan Google, lama-lama akan berubah itu keyakinan saya. Jadi mempelajari hal yang baru itu mudah gitu ya. Tapi mau mulai untuk mempelajari hal baru itu sulit. Ya akan membuktikan bahwa nanti akan merugikan orang tua yang tidak memahami tentang hal yang baru. Saya kira akan terkena sendiri kan. Kan ada istilah kita harus menyesuaikan dengan perubahan, bukan melawan perubahan. Kalau misalnya ombaknya tinggi, kita jalan ke atas. Kalau ombaknya turun, kita jalan turun. Jadi akan menyeimbangkan kepada perubahan, akan sampai kepada tujuan yang bagus. Tapi kalau kita melawan ombak atau melawan pengetahuan-pengetahuan baru, saya kira akan terbuang ke tempat apa gitu ya. Akan bisa lagi eksis di dalam kehidupan ini. Baik, yang ketiga adalah merubah zona nyaman itu harus menentukan target. Misalnya saya 2 bulan, 3 bulan ke depan saya akan mempelajari seluruh medsos, seluruh marketing place, seluruh digital marketing, semua aplikasi-aplikasi. Dengan menentukan target 3 bulan, saya kira itu cepat tercapai kan, karena targetnya ada. Jangan sampai
ketemu orang baru, sudah mempelajari, sudah, tapi tidak ada targetnya, ya itu nggak jadi jadinya. Tetap ada orde lama kan, zaman dinosaurus ini yang harus kita harus punya keberanian target. Oke, kalau Pak Reja mungkin sudah jauh lah, itu nggak usah ditarget lagi, sudah jadi. Nah kalau yang lain kan itu yang jadi masalah. Targetnya sudah ditentukan 3 bulan, oke, semua sudah no interference era misalnya. Kemudian yang keempat adalah untuk keluar dari zona nyaman lama ke zona nyaman baru ini ya, 4.0 ini adalah lakukan sekarang juga ada action. Jadi action ini adalah membuktikan bahwa menemukan hal yang baru nanti karena sudah action. Jadi, teori yang di atas tadi sudah mempelajari, sudah menentukan target itu kan teori. Tapi percuma kalau tidak action. Jadi action dibutuhkan supaya apa? Supaya lebih persis apa sih sebenarnya gitu. Dan itu asik sebetulnya kalau action ya. Seperti kita mendapat pengetahuan yang baru, strategi baru, cara baru. Itu kan enak sekali itu menjalaninya itu. Apa? Karena action. Kalau semua dipelajari saja itu tentu ini tidak akan membawakan hasil. Next. Oke, saya akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, bayangkan coba Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini di depan ini sudah akan berubah. Nah, ini. Jadi kita akan mengalami kehilangan banyak pekerjaan sekali dan itu akan benar-benar terjadi dalam mungkin 5 atau 10 tahun ke depan lah ini akan terwujud betul-betul ada beberapa pekerjaan yang sudah hilang. Bahkan sudah ada yang hilang sama sekali sekarang ini. Nah, saya mulai dari nomor 1. Sekarang ditemukan ini driving ya, driver, supir. Sekarang ditemukan teknologi dan di Jerman sudah berjalan itu di mana mobil itu tanpa supir gitu ya. Jadi mobil itu pencet pakai tombol langsung jalan sendiri menuju tujuan. Nah, itu kan berarti kalau Jerman sudah ada, berarti tinggal besok masuk ke Indonesia kan? Kan bukan itu kalau teknologi. Siapa yang bisa mencegah Indonesia? Tidak mungkin, nggak bisa itu. Akan masuk sendiri, akan muncul sendiri. Karena yang masuk kan adalah masyarakat ya. Masyarakat yang hebat-hebat kan dia nggak bakal mau tahu tentang regulasi pemerintah dan sebagainya. Dia akan muncul sendiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu akan menghilangkan jutaan para pekerja. Sopir ini kan banyak sekali ya. Supir yang truk-truk yang bawa angkutan yang dibayar mahal oleh perusahaan. Lama-lama kan perusahaan akan mengurangi tenaga manusia karena ada teknologi yang sangat membantu, kan lebih efisien. Nah, ini akan terjadi seperti itu. Itu driver. Kemudian yang kedua akan hilang juga ini karena teknologi sudah petani. Petani pun sebetulnya terancam. Kenapa? Karena pertanian diurus oleh robot gitu. Seperti ada mesin-mesin yang bisa masuk. Jadi cukup 1 orang barangkali yang mengendalikan robot itu ya tidak perlu menggunakan 10 orang atau 20 orang yang akan mengurus sawah-sawah itu. Kan menyiram airnya atau menyiram pupuk mungkin menggunakan drone yaitu pesawat tanpa itu ya. Dia mampu sekali untuk menyebarkan bibit unggul, akan menyebarkan pupuk ya, akan menyebarkan mengisi pakai air itu supaya tumbuhnya bagus, itu akan mengancam kehidupan para petani. Jadi sekarang yang Indonesia ini adalah menempati saya kira urutan terbesar adalah dari pertanian. Ini harus sudah siap-siap bahwa nanti akan teknologi akan menggantikan tugas para petani. Petani yang pemiliknya tentu orang-orang kaya ya akan jaya ya, tapi persoalannya adalah para buruh tani ini mau dikemanakan gitu. Nah, oke, itu masalah yang akan hilang di kemudian hari. Kemudian kita sekarang sepertinya tidak membutuhkan lagi surat kabar ya. Saya nggak tahu Pak Reja itu di mejanya ada koran ini, koran yang nggak ada koran khusus. Nah, itu Pak Reja nggak menyiara itu. Tapi saya lihat ada koran marketing lah. Nah, itu saya mungkin kalau ketemu Pak Reja nggak ada lagi tuh koran-koran di atas meja itu ya. Berkurang sudah tinggal 1 biji aja. 4 kali ya. Pos kota masih Pak? Enggak. Pak bisnis mobil. Jadi media cetak koran itu yang dulu powerful ya.
sebagai media politik kekuatan keempat kan ya, setelah DPR, Presiden itu, lalu keempatnya itu kan koran. Koran juga akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena nggak ada yang beli. Orang sekarang nggak baca koran, tapi bacanya dari berita-berita yang ada di media sosial itu udah rame gitu ya. Nah, ini juga terancam akan hilang. Gitu. Kemudian kita lihat, perhatikan sekarang ya. Apakah semua pembayaran pakai kasir? Enggak juga kan. Seperti saya kalau bepergian itu ke jalan tol itu kan pakai kartu aja, tempel langsung bisa lewat. Berarti pekerjaan kasir-kasir ya, yang narik-narik uang di mana-mana, lama-lama akan digantikan oleh mesin dan kartu kan. Nah, ini pekerjaan kasir juga kan lama-lama akan menghilang, digantikan oleh mesin atau kartu tadi. Mungkin terus 12 menit lagi Pak Yusuf. Silakan. Berapa menit? 12 menit. Nah. Lalu dengan adanya Traveloka, Agoda ya, itu yang kalau mau anak saya tuh sederhana sekali karena mereka kan udah masih milenial ya. Mau tidur di mana kata saya tuh, mau jalan-jalan ke Bali gimana? Ya langsung ada mereka atur kontak aja Traveloka, murah lagi katanya. Selesai gitu. Nah, bagaimana dengan agen travel yang dulu bertawuran di mana-mana ya? Sekarang sudah digantikan oleh Traveloka, Agoda dan lain-lain. Anak milenial itu kan membantu para orang tuanya. Jadi orang tua ikut-ikut aja gitu. Lebih gampang, praktis, nggak usah pergi, langsung berangkat ke Bali misalnya gitu ya. Nah, yang dikorbankan nggak agen travel. Ini juga mungkin lama-lama jadi menghilang juga. Lalu, wah ini nih, mungkin buruh pabrik yang sekarang masih bisa menikmati gajian ya. Itu kan sekarang robot mungkin lebih efisien, ya, lebih apa namanya, lebih tidak ada demo, tidak ada demo robot, demo buruh ada. Nah, sekarang Pak Reza, kalau misalnya belanja gitu, mending ketemu robot atau ketemu orang gitu? Ya, tergantung kalau orangnya cantik boleh juga. Kalau bicara kejujuran, siapa yang jujur, robot atau orang? Robot dong. Jadi mungkin pimpinan perusahaan, wah udahlah sekarang pelayanan kepada publik ya gunakan robot-robot, mereka jujur-jujur gitu, nurut-nurut gitu. Nah kalau orang kan, tapi mungkin enggak juga ya. Seperti saya ini kan jujur, Pak Reza, ini harus. Saya lebih jujur daripada robot, Pak. Saya juga karyawan, tapi ya, alhamdulillah. Ya, jadi mendingan saya daripada robot, Pak. Oke lah. Yang ketujuh adalah nih operator telepon. Kan kita kalau mau telepon disambungkan ke operator dulu, lalu operator nyambungkan ke yang kita maksud ya. Tapi lama-lama operator ini lama-lama hilang. Kenapa? Ada unsur mesin yang bisa masuk langsung ke orang yang kita tuju. Jadi kalau nelpon ke kantor itu yang jawab bukannya orang sekarang. Nah, walaupun demikian masih sih sekarang ya masih ada operator-operator yang jawab orang jawab. Tapi lama-lama kan ditemukan ini akan bergerak terus akhirnya tidak ada lagi orang yang jadi operator karena kan repot amat gitu. Nah, jadi ini ke depan akan semakin hebat lagi ya. Lapangan kerja akan terkikis, kemudian akan digantikan oleh teknologi. Jadi benar-benar zaman industri ini sekarang sudah zaman keempat, berarti 4.0 ini akan mengurangi banyak pegawai di mana-mana. Nah, kemudian seperti pegawai restoran misalnya, bisa melayani konsumen gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Broker saham. Nah, para broker dulu yang bolak-balik kalau kita mau beli saham ya, sekarang kan sudah digantikan oleh di rumah gitu ya menggunakan komputer. Jadi 9 lapangan kerja ini yang saya inventarisir akan menghilang, kemudian digantikan oleh teknologi digital. Pelan-pelan saya kira ini dalam 10 tahun mungkin itu sudah banyak sekali terjadi perubahan, kehilangan pekerjaan-pekerjaan ini. Baik, namun demikian saya ada solusi ya ini. Oke. Nah, sebenarnya begini Pak, dunia ini tidak mengerikan sebetulnya, tapi justru diuntungkan. Kenapa? Begitu
pekerjaan-pekerjaan yang lama ini akan menghilang, maka digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang begitu banyak sebetulnya. Jadi makanya itulah untungnya yang zona nyamannya berubah, untungnya yang menyukai teknologi. Saya kira justru malah kesempatan karena mungkin belum begitu banyak orang yang mau terjun ke bisnis baru ini, akan menjadi peluang yang sangat besar. Sekarang jualan kan tidak usah pakai toko ya, pakai aja langsung buka online aja, aplikasi digunakan, gunakan anak-anak muda, langsung laris manis. Saya pernah isi saya mengelola bisnis online ini adalah sampai per bulannya sampai 15 juta. Jadi malam itu kita kirim barang-barang itu ke Tiki ya untuk dikirim kepada konsumen. Waduh, saya sibuk sekali. Nah, jadi begitu mudah. Saya nggak punya gudang, nggak punya toko, tapi orderan sampai puluhan paket ya dalam hal itu. Kemudian yang kedua, ini logistik jasa pengiriman dibutuhkan sebab orang kan mintanya enak ya. Beli ini langsung datang dikirim oleh orang. Berarti ini menjanjikan ya jasa logistik ini. Yang ketiga adalah bisnis dropship. Nah, jadi kalau Anda bisnis misalnya baju gitu kan, ya diminta aja ke Shopee, tolong siapkan baju ini. Nanti Shopee lah yang ngirim ke konsumen saya gitu. Itu adalah bisnis dropship. Kalau saya sih Shopee udah jalan. Buku-buku saya rupanya mahasiswa tahu bahwa karena bukunya ke toko males kali ya, susah lah minta ke Shopee itu datang bukunya ke rumah. Jadi bisnis dropship juga menjanjikan. New skill, mempelajari skill baru, semacam kemampuan elektronik, kemampuan psikologis, kemampuan dan tertentu yang dibutuhkan, adanya skill ini akan menjadi bisnis yang menarik. Karena orang sekarang berpikir bicara bukan fisik lagi, tapi bicara sudah keahlian apa yang saya punya. Bahasa misalnya, itu masalah. Oke, selanjutnya peluang bisnis lagi adalah mengenai alat kesehatan ya, masker, disinfektan, hand sanitizer, face shield, vitamin dan lain-lain itu makin berkembang pesat. Kemudian properti. Nah, properti saya kira tidak akan pernah hilang kalau properti. Kalau pertanian mungkin akan ditangani oleh teknologi. Kalau properti saya kira akan tetap bertahan, namun pengelolaan properti itu tadi saya sudah bisa lagi menggunakan gaya lama ya. Saya ada kos-kosan, saya ada kontrakan, saya jual beli properti, itu harus didukung oleh marketing digital. Tapi ini saya masih beranggapan ini prospeknya bagus sekali. Karena saya udah pelaku ya. Pelaku bisnis saya lah lebih banyak di properti lah gitu. Itu saya merasakan sekali. Sekarang saya sedikit bicara mengenai properti ya. Yang booming adalah untungnya besar, pengelolaannya gampang, itu kalau biayanya kecil adalah kios. Nah, jadi punya kontrakan dengan punya kios itu the best. Anda punya kios. Suku-suku sih beli ruko, tapi kan ruko itu 2M ke atas. Tapi kalau kios saya bisa dengan 300 juta, 400 juta sudah bisa. Dan yang kontrak pun berani sampai 40 juta. Nah, jadi segi kemudahan, dari segi keuntungan, dari segi pengelolaan itu nyaris tidak terlalu repot saya. Tinggal 4 menit, Pak. Baik, 4 menit. Nah, ada orang mungkin ini usaha juga meningkatkan popularitas. Saya ingin memviralkan ini, memviralkan itu. Itu Anda bisa bikin jasa tentang viralisasi. Wah, ini. Kesehatan online, Halodoc dan sebagainya, ini saya kira peluang juga yang akan kita dapatkan di era internet baru ya. Oke, saya masuk ke. Nah, ini persoalannya memang era 4.0 ini adalah bersifat namanya VUCA. VUCA itu sebuah ancaman yang kita harus siap semuanya, yaitu VUCA itu singkatan dari volatile, adalah cepat berubah, sedemikian dahsyatnya. Jadi misalnya saya jualan laku keras nih ya, yang beli antri, tapi besok itu di sebelah sana buka lagi yang sama, maka akan langsung sepi dengan hitungan bulan gitu. Jadi tidak bisa seperti dulu itu bertahun-tahun laris itu aja yang jualan, tapi sekarang nggak bisa. Perubahan akan cepat sekali. Jadi jualan sekarang laris, bulan depan bisa nggak laku produk kita, karena ada orang yang bersaing di sebelah sana akan membuat produk yang sama.
Yang U-nya itu uncertainty, itu ketidakpastian. Jadi semua akan merasakan benar nggak sih? Nah, itu. Jadi memang ketidakpastian akan terjadi. Lalu terjadi lagi C-nya ya, KUKA ini C ada complexity, rumit. Jadi tidak mudah diselesaikan. Dan yang terakhir adalah membingungkan, ambiguity. Nah, KUKA ini saya kira ini sudah berjalan sehingga kita harus melakukan strategi khusus. Maka saya di sini adalah cara mengatasi KUKA ini ya, di mana semuanya cepat berubah, ketidakpastian, membingungkan, rumit. Sebetulnya kita semua bersiap untuk menghadapi itu adalah dengan namanya skill. Skill kita harus dibangun dengan cara menyelesaikan, skill kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Saya sih kalau membaca buku, mengikuti internet, YouTube, itu sebetulnya masalah itu ada di situ, solusinya itu. Kalau saya baca buku, lihat internet, begitu muncul masalah, jawabannya sudah ada gitu. Karena saya baca itu. Nah, itu namanya adalah skill kita ditingkatkan terus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedemikian rumit. Yang kedua adalah berpikir kritis. Kalau kita berpikir kritis setiap masalah, pasti ada solusi di situ. Kalau kita nggak ngerti, bisa tanya ke yang lain. Namanya critical thinking. Yang ketiga adalah people management. Jadi kita harus menjadi pemimpin di mana kita mengatur sedemikian rupa, begitu ada masalah langsung kita cari solusinya dengan orang lain. Nah, yang keempat adalah coordinating with other. Jadi kerjasama dengan semua pihak. Betul Pak Reza, kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa punya keyakinan ini benar, nggak mungkin Pak. Nggak bisa kita keyakinan. Jadi ini perlu ada kerjasama dengan semua orang yang ada di sekitar kita atau dengan para ahli. Jadi ini sebetulnya kesempatan untuk silaturahmi, diskusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh satu orang sendiri. Saya kira mudah-mudahan, saya kira skill semua yang hadir di sini adalah terus ditingkatkan karena masalah selalu ada. Lalu Anda punya critical thinking, berpikir kritis terhadap setiap masalah atau setiap persoalan. Lalu people management, jadilah pemimpin mengatur orang-orang lain bukan untuk kegagalan tapi untuk keberhasilan. Dan jangan lupa coordinating with other. Jadi kerjasama dengan semua pihak yang mengerti tentang masalah itu. Saya kira di setiap bidang akan selesai dengan sendirinya. Demikian Pak. Pak, thank you very much. Pas sekali waktunya Pak Yusuf. Terima kasih. Very interesting, sangat menarik. Boleh di closing ini apa tweetnya?